Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemampuan manusia dalam mendapatkan sesuatu seperti rezeki, peluang untuk berkarya, dan sebagainya, itu sebenarnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di Lauhil Mahfudz usia kita sebelum kita dilahirkan pun sebenarnya sejak kita berusia 4 bulan itu kita sudah ada cadongan rezekinya. Ketika itu maka manusia juga berikhtiar, maka manusia itu diberikan akal, diberikan pikiran, diberikan nafsu untuk memberikan satu kondisi di mana manusia harus cerminan apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, dan apa yang menjadi kebutuhan. Sangat berbeda sekali, akan sangat berbeda ketika kita berikan statement-statement satu demi satu. Misalnya, keinginan kita menjadi apa? Keinginan kita misalnya ingin menjadi lurah atau camat. Mungkin keinginan kita akan gagal. Tetapi, ketika kita berkeinginan untuk beribadah, maka konsep dasarnya sudah ada pembekalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan kita dalam hidup ini pertama adalah memakmurkan dunia, yang kedua adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beribadah itu tidak terlepas dari bagaimana orang mendapatkan rezeki. Setiap makhluk tentu ada rezekinya masing-masing. Ukurannya tentu bukan orang lain. Jadi ukurannya masing-masing individu sangat berbeda. Ada orang yang bekerja mengandalkan kekuatannya, misalnya tukang batu, tukang kayu, tukang angkat-angkat berat, dan yang lain. Tentu akan berbeda ketika dibandingkan dengan orang-orang yang bekerja menggunakan pikiran, misalnya guru, dosen, terus kemudian pegawai-pegawai lain, menteri, wakil menteri, presiden, atau wasit dalam sepak bola. Tentu akan berbeda jika dibandingkan dengan kelasnya orang yang alim, orang yang ulama, misalnya kiai, haji, atau orang-orang yang mempunyai kapasitas-kapasitas yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita sering sebut dengan waliullah. Mengapa demikian? Karena masing-masing punya standarisasi rezekinya masing-masing, punya kapasitasnya masing-masing, sehingga perlu pendalaman. Dalam hal ini tentu ada 3 aspek pekerjaan. Pertama, orang bekerja keras, sebagaimana yang saya sebutkan awal. Orang bekerja keras menggunakan tenaganya untuk kepentingan-kepentingan yang harus dipenuhi atau menyelesaikan sesuatu dengan tenaga. Ada yang bekerja cerdas, menyelesaikan sesuatu dengan pikirannya, dengan kapasitas intelektualnya, dengan emosinya. Tapi ada juga orang yang bekerja ikhlas, bekerja dengan menggunakan keikhlasan hati dan keikhlasan fisiknya. Inilah maka yang akan kita jadikan sebagai patokan awal bagaimana manusia mendapatkan rezeki. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki semata-mata karena kekuatan kita, tentu insya Allah akan sia-sia. Semuanya akan sia-sia dan semuanya tidak akan ada hasil. Karena kehidupan ini sifatnya tidak menentu. Dan Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW adalah sosok yang bisa memberikan syafaat, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat. Buktinya apa? Buktinya ketika kita di dunia sering menyebut namanya, maka kita akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, saya ingin menyampaikan satu sholawat yang disebut dengan sholawat Jibril. Sholawat Jibril ini sholawat yang sebenarnya yang paling pendek yang pernah ada. Sholawat ini sangat mudah sekali untuk dihafalkan, sangat mudah untuk dibaca, dan sangat sulit untuk diamalkan. Karena ketika orang biasanya memudahkan kondisi untuk menghafal sesuatu, oh iya kalimatnya pendek. Tetapi ketika sudah dikondisikan baca sekian kali, itu biasanya orang akan mengalami namanya fase kemalasan yang berlebih. Mengapa demikian? Itulah kodrat manusia. Al-insanu makhul khata' wa nisyan.
Manusia itu tempatnya lupa dan salah. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini mari kita upayakan. Saya ingin sampaikan ijazah dari Allahyarham Kiai Makhrus Ali Lirboyo yang diberikan kepada Mbah Mustafa Bisri yang sekarang ini akan saya sampaikan kepada sahabat semua, yang tentu semoga bisa bermanfaat. Selawatnya sangat pendek. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dibaca kapan? Dibacanya sewaktu-waktu. Jumlahnya berapa? Ketika dalam porsi jumlah, maka tentu akan disesuaikan dengan kebutuhan panjenengan, kebutuhan kita semua. Kalau butuhnya rezeki kita banyak, maka harus kita baca banyak. Loh, apakah ada kaitannya sedikit dengan banyak? Iya, karena ketika kita membaca sholawat, hakikatnya kita belajar ikhlas. Sebagaimana yang dicontohkan Allahyarham Simbah Kiai Makhrus Ali Lirboyo, beliau ketika membaca sholawat ini sangat sering. Bahkan ada kategori beliau membaca satu hari sampai 25.000 kali. Bahkan sampai 50.000 kali, disesuaikan dengan kondisinya. Begitu ikhlasnya, begitu bersandarnya para alim al-alamah kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Dia tidak menggunakan otaknya, tapi menggunakan hatinya untuk mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beliau ngopeni santri, beliau punya santri yang sangat banyak, sehingga pada hakikatnya ketika ada tanggungan yang super berat yang mendalami konsep kehidupan beliau, maka beliau memutuskan sesuatu amaliyah yang disebut dengan sholawat Jibril ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Beliau kalau membaca minimal dalam satu hari 1000 kali. Jadi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad diulang sedikitnya 1000 kali. Manfaatnya apa? Tentu saya tidak akan menyampaikan apa manfaatnya. Karena ketika kita sudah tahu manfaat dari apa yang kita baca, biasanya akan muncul namanya sifat takabur, sifat kesombongan yang berlebih. Saya hanya ingin sampaikan. Ada dua aspek kalau kita ingin mendapatkan rezeki. Pertama, kita tidak ada masalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita tidak ada masalah dengan Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini, mari secara maksimal untuk mendapatkan rezeki secara instan, sesuai dengan iradahnya Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni kalau Kanjeng Nabi Muhammad kan maksum, ya, sesuatu yang secara kondisional sudah terjamin baik kehidupan dunia maupun akhirat, tapi beliau masih berkarya sehingga dengan istrinya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, apakah kamu tidak suka ketika mempunyai suami yang hamdan syakura, hamba yang pandai bersyukur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini mari kita semua menjemput rezeki kita dengan sholawat semampu kita, dengan sholawat yang pendek tapi kita baca istiqomah. Syukur sebelumnya membaca syahadat dulu atau istighfar dulu. Tadi yang paling penting, kalau Mbah Mustafa Bisri mencontohkan bahwa sebelumnya membaca istighfar minimal 100 kali dibaca. Kemudian habis itu kita membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad minimal 1000 kali. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tentu saja dengan musfik, berharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu amaliyah kita yang telah diahwalkan oleh para alim, para ulama, para masyayikh, para guru-guru kita akan senantiasa berbekas dalam pribadi kita. Kita tidak hanya mengandalkan pikiran atau tenaga sebagai upaya untuk mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dengan cara spiritual, kecerdasan spiritual, dengan banyak-banyak membaca dan menyebut nama Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW dan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sehingga konsep berpikir ini akan bisa lebih baik. Karena harusnya dimulai dari sesuatu yang ringan, sesuatu yang kecil, dan dimulai dari sesuatu dari pribadi kita sendiri. Karena dengan kita berbuat secara istiqomah, insya Allah rezeki kita akan deras mengalir dan Allah akan memberikan sebuah keistimewaan pada kita dalam mendapatkan rezeki. Amin. Allahumma amin. Yang terakhir, mari kita doakan sama-sama saudara-saudara kita, baik yang ada di Indonesia, di Korea, di Rusia, bahkan yang ada di Timur Tengah, di Mesir sana, di Riyadh, dan seluruh yang bisa menyimak konten ini. Semoga yang mempunyai hambatan secara ekonomi, yang mempunyai kesulitan, persoalan apapun, semoga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga peran serta panjenengan semua dalam membagikan konten ini, baik di Facebook, di Instagram, di TikTok, atau di media lain, senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.